Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari SMA Negeri 1 Karangtengah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak tahun 2024. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Di sini saya akan memaparkan bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang menjadi pembeda adalah diantaranya yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Kemudian pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian jika dibandingkan dengan pengajaran, pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain menjadi mandiri. Kemudian apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yang ingin saya lakukan sebelum mempelajari modul pertama, yang saya lakukan di dalam kelas adalah hanya mentransfer materi saja. Jadi saya hanya cenderung memberikan materi kepada peserta didik, dan peserta didik hanya mendengarkan materi dan pasif di dalam pembelajaran. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Jadi saya sebelumnya berpikir bahwa apa yang menjadi sesuatu yang penting di dalam materi pembelajaran saya adalah lebih cenderung untuk mentransfer materi dibandingkan saya harus mengenal karakter murid saya secara satu persatu. Kemudian dari aspek yang saya nilai hanya melihat dari nilai dan dari aspek kognitif saja. Kemudian jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran itu sudah berhasil karena saya kira bahwa pencapaian KKM sudah lebih dari batas ketuntasan minimal. Kemudian murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian sebelum mempelajari modul 1.1 di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu tidak memperdulikan bahwa murid benar-benar paham atau tidak. Ya. Kemudian saya hanya meminta siswa hanya menghafal materi dan sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya berpikir mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan, yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang mencakup segala aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian murid sebagai objek pembelajaran berupa kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas penuh dengan kesabaran, dengan setulus hati. Harus mempelajari karakter murid dan
memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Di sini yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran kelas yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi dengan prinsip teguh memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas seorang guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Demikian yang bisa saya paparkan. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak.